parenting itu sesuatu yang tidak sulit Bapak Ibu. Saya tahu di mana-mana ada jual buku parenting, ikut seminar parenting, dan saya tahu juga memang meskipun tidak sulit tetapi juga tidak mudah-mudah amat, jadi gampang-gampang susah. Dan saya juga tahu ada satu istilah yang bilang bahwa parents never graduate, orang tua tidak pernah lulus, karena memang tidak ada satu orang tua pun yang saya yakin yang bisa memecahkan riddle-nya, memecahkan puzzle-nya tentang parenting secara 100%, tapi kita learning by doing, kita jalani aja, membuat kesalahan itu tidak apa-apa. Banyak kesalahan yang kita buat, ya sebisa mungkin jangan kesalahan yang fatal, tapi kalau ada kesalahan kecil di sana sini, itu namanya pembelajaran. Anak-anak pun bisa melihat bahwa kita tidak sempurna. Kuncinya adalah kalau kita mau parenting, mendidik anak dengan baik, parenting itu kita didiklah hati mereka, targetkan hati mereka, bukan semena-mena perilaku mereka. Bicara kepada hati mereka. Perubahan itu lebih baik kalau perubahan dari hati. Makanya Alkitab berkata dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Dan terutama yang harus dijaga hatinya adalah orang tuanya dulu, bukan anaknya. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan begitu. Jadi kalau orang tuanya menjaga hati dengan sedemikian rupa, hidup dengan bijaksana, percayalah anak itu tidak akan jauh dari itu. Jadi perhatikan hidupmu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin parenting akan menjadi jauh lebih mudah. Dan hari ini saya akan sampaikan suatu khotbah yang saya beri judul Never Give Up While Waiting. Jangan menyerah pada saat menunggu. Di dalam profesi saya sebagai seorang counselor, ya, itu bukan profesi saya secara full time, tapi part time saya melakukan itu. Jadi saya men-set diri saya sendiri untuk melakukan professional counseling 1 minggu, kurang lebih 10 orang saja cukup. Ya, jadi saya dedikasikan 2 hari, 1 hari 5, sisanya saya harus bekerja juga untuk kebutuhan keluarga dan lain-lain. Saya juga seorang pengusaha di bidang properti dan juga tenaga kerja, tapi sisanya saya melayani Tuhan di dalam area counseling. Di dalam counseling saya selalu menemukan suatu kesamaan. Ya, kesamaannya adalah orang-orang yang datang adalah orang-orang yang mencari solusi, betul? Kalau yang lagi tidak bermasalah nggak datang. Jadi yang datang itu bukan yang mengalami kesembuhan atau mengalami suatu berkat atau bebas dari hutang, bukan. Yang datang adalah yang belum bebas dari hutang, yang belum sembuh, yang masih di dalam masalah, yang masih bergumul. Jadi kesamaannya adalah itu. Semua yang datang kurang lebih sama. Intinya, memang masalahnya beda-beda. Ada yang masalah pernikahan, ada yang masalah perselingkuhan, ada yang masalah depresi, ada yang masalah parenting dan lain-lain. Tapi kan intinya sama, semua punya masalah, menunggu sebuah solusi, menunggu sebuah perubahan yang lagi dinanti-nanti. Dan yang saya harapkan adalah semua dan saya percaya di tempat ini sekian banyak orang baik di hall A maupun hall B. Kalau saya tanya, kalau misal di sini saya prediksi ada berapa 1.000 orang begitu, dari 1.000 orang, kalau saya tanya siapa di sini yang tidak punya masalah, saya berani yakin hampir tidak ada tangan yang terangkat. Kalau sampai ada tangan yang terangkat, maka itulah masalahnya. Karena dia merasa dia tidak punya masalah. Jadi saya yakin semua orang pasti punya masalah. Karena itu ada di dalam Alkitab. Alkitab dengan jelas mencatat di dalam kehidupan ini Anda akan punya masalah. In this life you will have trouble, katanya. Dan juga di Yakobus itu dikatakan dengan jelas, berbahagialah kamu kalau kamu jatuh di dalam berbagai, bahasa Indonesia bilang pencobaan, bahasa Inggrisnya bilang trial, jadi masalah sama aja. Berbahagialah kamu kalau kamu jatuh dalam berbagai masalah. Jadi seringkali masalah memang bukan Tuhan yang menyebabkan, tetapi seringkali Tuhan mengizinkan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena memang itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk memurnikan kita. Jadi kita melihat bagaimana caranya supaya kita itu tidak menyerah pada waktu kita menunggu jawaban doa atau jalan keluar di dalam masalah kita. Mari kita lihat 3 orang terlebih dahulu di dalam Alkitab tentang bagaimana mereka tidak menyerah pada saat mereka menunggu. Orang yang pertama kita lihat adalah Abraham. Buka bersama saya di Kejadian pasal yang ke-15. Saya akan bacakan dari ayat yang kedua sampai yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai yang ke-6. Kalau Anda tidak tahu kitab Kejadian ada di mana,
Nanti waktu selesai ibadah, coba tanya MSJ 1 daftarnya di mana. Ya. Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-2 sampai 6. Firman Tuhan bunyinya demikian. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita semua sudah pernah baca ini atau paling tidak pernah dengar cerita tentang Abram. Tapi Bapak Ibu tahu nggak, dari yang tadi kita baca tadi sampai tergenapi janji Tuhan itu 25 tahun lamanya. Ada unsur menunggu di dalamnya. Dan dia tidak, dan Abraham itu disebut di God regard him very highly. Itu artinya Tuhan itu memandang dia begitu tinggi. Oke, dia memandang dia begitu tinggi. Sampai-sampai Abraham itu disebut sebagai sahabat Tuhan. Itu di Ibrani pasal yang ke-11, itu Hall of Fame-nya orang-orang beriman. Anda nanti pulang bisa baca. Ibrani 11 itu bicara tentang iman, dan di bagian-bagian belakang itu adalah Hall of Fame-nya. Siapa saja yang disebut di sana itu ada. Sama Tuhan disebut di sana semua orang-orang yang beriman. Memang pada akhirnya ditulis tidak semua mereka memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab dunia ini mereka terlalu baik buat dunia ini. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita jangan pernah menyerah. Kalau mau ajarin anak, jangan pernah menyerah. Never give up. Oke, never give up. Jangan pernah berhenti berharap. Meskipun seperti yang dicatat di Alkitab, tidak semua orang-orang itu yang disebut di Ibrani 11 itu menerima apa yang dijanjikan di sisi kehidupan yang ini. Tetapi banyak yang menerima juga. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami sekarang, bisa macam-macam. Mungkin Anda sedang menunggu kesembuhan. Mungkin Anda sedang menunggu diberkati Tuhan lebih. Mungkin mempunyai suatu kebebasan financial yang lebih. Mungkin menunggu seperti Abraham dan Sarah pada saat itu, sedang menunggu untuk memiliki keturunan. Ya, atau menunggu anak untuk berubah, atau menunggu orang tua untuk percaya sama Tuhan. Yang bagian ini yang saya bisa berani yakin pasti. Kalau Anda bicara tentang kesembuhan, saya nggak tahu. Saya nggak bisa berani yakin pasti. Karena kehendak Tuhan terserah Dia yang berdaulat. Kita boleh minta, kita boleh berharap, kita boleh percaya. Tetapi apa kata Tuhan pada akhirnya? Tetapi kalau bicara ini kabar baiknya. Kalau Anda sekarang di sini lagi menunggu orang yang Anda cintai di dalam keluarga Anda untuk percaya kepada Tuhan, ketahuilah Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa itu janji Tuhan. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, maka seisi keluargamu akan percaya juga kepada Tuhan pada waktunya. Amin. Yang ini pasti digenapi. Jangan takut, jangan khawatir, itu pasti digenapi. Oke. Tapi yang lain-lain memang kita tidak tahu. Kita bisa lihat contohnya kalau Abraham, dia diberikan apa yang dijanjikan. Abraham itu sekali lagi sama Tuhan dipandang begitu tinggi, disebut sahabat Allah. Itu karena dia tidak pernah menyerah pada saat dia menunggu selama 25 tahun. Oke. Meskipun setelah itu masih ada ujian lagi yang membuat dia dipandang lebih tinggi lagi oleh Tuhan. Oke, yaitu pada waktu anaknya sendiri yang tunggal itu diminta sama Tuhan untuk disacrifice, dikorbankan. Dia, meskipun saya yakin dia berat luar biasa, tapi dia tetap lakukan. Karena di dalam hati pagi kita bicara bagaimana hati kita itu sebaiknya tidak terikat kepada apapun kecuali pada Tuhan. Waktu kita bicara tentang apapun itu bukan cuma bicara tentang uang dan lain-lain, tapi tidak terikat kepada sebisanya juga. Tidak terlalu terikat kepada apa yang ada di sekeliling kita. Kadang kalau saya lihat anak-anak saya gitu, apalagi kalau mereka lagi tidur gitu ya. Namanya manusia, ada muncul rasa kekhawatiran. Apalagi kalau kita sering mendengarkan cerita.
ya. Jadi saya itu setiap hari itu hampir setiap hari itu mendengarkan, kalau kebetulan di profesi ini yang saya dengar tuh banyak kabar-kabar yang susah yang saya dengar. Entar si A meninggal dunia, yang si B terdiagnosa kanker, si C nanti mengalami sesuatu dan lain hal. Itu saya dengarkan terus. Jadi kadang-kadang kalau bayangkan kalau masuk ke kamar gitu, saya lihat anak saya, kadang-kadang saya bisa membayangkan, aduh, kenyataan hidup begitu sulit, apa yang akan terjadi dengan mereka. Tapi kita mempunyai suatu rasa aman. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu pegang kendali sepenuhnya, dan kita tidak curiga kepada Dia. Ya, hari-hari ini saya lagi suka sekali membaca Mazmur pasal yang ke-112. Saya baca berulang-ulang, nanti pulang aja dibaca. Anda bisa baca itu banyak janji-janji Tuhan di dalamnya yang membuat kita bisa rasa aman. Mazmur realistis sekali, dia bilang di dalam gelap terbitlah terang, katanya. Jadi lalu ayat keberapa itu dia bilang, maka orang yang takut akan Tuhan itu tidak, ya, dan melakukan perintahnya itu tidak akan takut kepada kabar celaka, sebab Tuhan yang akan menjadi sandarannya. Jadi begitu banyak janji Tuhan. Jadi bicara tentang Abraham tuh yang pertama. Abraham berhasil tidak menyerah, dan pada saat dia menunggu sekian tahun. Dan yang kedua, kita lihat satu orang bernama Yusuf. Kita lihat Yusuf, kita lihat di kitab Mazmur. Di Mazmur ada disebut tentang Yusuf, di Mazmur pasal yang ke-105. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-105. Saya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Mazmur 105 ayat yang ke-17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saya yakin dia gak pernah merencanakan hidupnya untuk demikian. Tapi itu yang terjadi. Ayat yang ke-19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Sampai saat firman Tuhan sudah genap. Itu butuh waktu yang cukup lama, Bapak Ibu. Yusuf tidak pernah merencanakan dia suatu ketika akan dijual oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak, dan waktu dia difitnah oleh istri Potifar, dia dimasukkan ke penjara. Saya yakin dia nggak pernah waktu kecil dia mikir suatu hari saya mau masuk penjara gitu ya. Nggak mungkin ada yang begitu kan, tapi itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa sekarang lagi ada di dalam penjara? Bisa juga. Penjara belum tentu harus selalu ada dindingnya. Mungkin itu suatu penjara di mana pernikahan Anda sedang diambang-ambang kehancuran, Anda kebingungan bagaimana jalan keluarnya, atau kesehatan tubuh Anda yang Anda tahu bahwa dokter hanya memberi Anda sekian lama untuk hidup dan sebagainya. Mungkin Anda merasa ada di dalam penjara itu, dan itu yang dialami saya yakin oleh Yusuf. Dia ada di dalam penjara itu, dia tidak tahu kapan dia akan keluar. Dia dijanjikan sama temannya yang dia tolong di dalam, bahwa nanti kalau aku keluar, nanti aku akan bantu kamu. Tapi kenyataannya juga tidak demikian. Tetapi sampai pada saatnya, pada waktu dia kejadian yang tidak dia inginkan itu, dan sampai pada saatnya Tuhan membenarkan dia, Tuhan pandang dia dengan ini, Tuhan regard dia, Tuhan pandang dia menjadi salah satu pahlawan iman karena dia tidak pernah menyerah pada saat dia menunggu. Dan kita lihat satu lagi, yaitu si Musa. Kita lihat di Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Kitab Bilangan, Numbers. Kalau Anda susah tidur, silakan baca kitab Bilangan. Diulang-ulang, ya, tidak perlu obat tidur. Anda cukup baca kitab Bilangan. Oke, kita Bilangan pasal yang ke-12. Kita Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Oke, firman Tuhan bunyinya demikian. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Kok bisa lembut? Dia dulu pembunuh. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu kisah Musa pada waktu dia di Mesir, dia adalah the Prince of Egypt.
prince. Ya, prince. Prince itu pangeran. Apapun dapat apa, mendapat segala kenyamanan. Saya yakin bukan cuma kenyamanan, tetapi kemewahan dan lain-lain. Anda bisa bayangkan, makanya saya selalu, di dalam hidup saya selalu berprinsip, nyaman itu tidak baik. Atau paling tidak, terlalu nyaman itu tidak baik. Terlalu nyaman itu melumpuhkan kita semua dan melumpuhkan anak-anak kita. Kalau kita ajari dia terlalu nyaman, nanti gedenya nggak bisa apa-apa jadinya. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa ya? Kok anakku nggak bisa apa-apa? Di mana salahku? Lalu dibawalah pergi ke psikolog, dibawalah ke psikiater dan lain-lain, terus minta tolong psikolog dan psikiater untuk betulin dong anak saya. Ya boleh sih dibetulin, tidak ada yang telat kan, better late than never. Ya mulailah untuk mengizinkan anak-anak mengalami konsekuensi, mengalami kesulitan, mencari jalannya dan lain-lain. Nah si Musa itu hidupnya nyaman sekali waktu di Mesir. Dan saya yakin dia punya ego dan pride dan temper, emosional dan lain-lain. Saya bayangkan begitu. Buktinya pada waktu dia melihat sesuatu yang dia tidak suka, he strike orang itu, sampai orang itu meninggal dunia, dia membunuh orang itu. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Kenapa kok di bilangan bisa dikatakan bahwa adapun Musa adalah orang yang sangat lemah lembut lebih dari semua orang di atas muka bumi. Berarti Anda bisa bayangkan lemah lembut bukan berarti orang yang ini ya, melambai ya, bukan. Oke, itu beda. Kalau lemah lembut itu maksudnya itu kayak kuda yang liar tetapi bisa mengekang dan menahan diri, itu lemah lembut. Itu bisa kalau mestinya mau marah tapi bisa menahan diri. Mestinya nada mau naik tapi nadanya jadi flat. Nah itu lemah lembut. Kenapa dia bisa jadi seperti itu? 40 tahun Tuhan bentuk dia di padang gurun dan lalu di berikutnya. Kisah Musa itu membuat dia menjadi seorang yang Tuhan mau menjadi permata Tuhan. Sedemikian rupa dibentuk melalui apa? Melalui satu hal namanya tidak pernah menyerah di dalam pembentukan Tuhan atau hal-hal yang Tuhan izinkan, yaitu menunggu. Dia tidak menyerah. Meskipun pada akhirnya kisah Musa agak beda sama Abraham. Musa akhirnya tidak bisa masuk di tanah perjanjian. Dia hanya lihat dari jauh. Ya. Hanya lihat dari jauh. Jadi itu menunjukkan Alkitab itu kisah-kisah di dalam Alkitab itu lengkap sekali. Ada kalanya orang diberikan apa yang dijanjikan, ada kalanya yang dijanjikan itu diberikan nanti di surga. Ya, nanti di surga. Oh tenang saja Bapak Ibu, surga itu tidak akan lama. Cuman kedip gini aja. Lihat, ini sekarang sudah tahun 2019, bulan ke-8. Bayangkan, kayaknya baru Christmas ya. Habis ini kita mulai pasang-pasang pohon Natal lagi loh, gak lama lagi. Mulai latihan lagi kreatif ministrinya untuk acara Natal. Jadi cepat sekali waktu berlalu. Oke, sekarang Bapak Ibu tahu apa yang saya notice, yang saya perhatikan tentang Tuhan dan trial pencobaan, oke, dan masalah. Tuhan itu hampir tidak pernah memberitahu kepada kita bahwa apa yang kita alami adalah sebuah pencobaan dan bahwa pencobaan itu akan selesai dalam sekian waktu. Gak pernah kan? Pernah Anda dapat masalah lalu Tuhan dari atas bilang, nak, pingsan gitu kalau dibilang gitu ya. Dikasih tahu, nak, ini anakku, hai anakku, apa yang kamu alami adalah sebuah proses. Gak pernah kan? Ya mungkin pernah lah, tapi jarang-jarang. Lalu Tuhan bilang, dan proses ini akan memakan waktu 6 bulan. Banyak misterinya di dalam sana. Banyak misterinya. Lebih kita itu harus berjalan sehari demi sehari dengan kasih karunia yang cukup, besok lagi kasih karunia yang cukup. Itu yang membuat kita bertumbuh. Makanya jangan pernah give up. Bayangkan kalau trialnya itu pencobaannya atau pencobaan yang harus kita alami atau proses yang harus kita alami itu misalnya 6 tahun dan kita give up di tahun ke-5 bulan yang ke-11, kan sayang begitu. Jadi ikuti saja, percaya saja di dalam jalan Tuhan. Anda dan saya harus menunggu di dalam hidup ini. Mari kita bicara tentang menunggu. Kita harus menunggu banyak hal. Sebagian dari Anda mungkin lagi menunggu pasangan hidup. Mungkin Anda berencana, pada waktu muda dulu Anda berencana usia 24 tahun aku mau menikah. Sekarang usianya sudah 42. Ya.
usianya sudah 42, masih menunggu jawaban doa. Bisa jadi, mungkin Anda sedang menunggu untuk hutang-hutang Anda dilunasi. Tentunya harus hati-hati dengan hutang dan lain-lain. Itu yang akan kita bahas nanti di kebaktian sore. Kalau ada kesempatan silakan datang, karena menurut saya itu adalah khotbah yang paling penting dalam hari ini ya, paling penting. Karena saya akan bicara panjang lebar tentang uang, dan itu Anda bisa ajarkan ke anak-anak. Mungkin Anda juga lagi menunggu punya anak, memiliki keturunan, bisa jadi. Atau Anda lagi menunggu seseorang dalam kehidupan Anda, atau Anda menunggu kesembuhan untuk kesehatan Anda, atau Anda menunggu kesembuhan untuk kesehatan kesembuhan untuk orang yang Anda cintai. Itu lebih berat. Lebih berat mana, untuk menunggu kesembuhan diri sendiri atau kesembuhan orang yang kita cintai? Orang yang kita cintai. Oke. Saya jauh lebih tidak rela anak saya sakit. Saya lebih rela teman saya yang sakit daripada anak saya, mending teman saya yang sakit. Kenapa Tuhan membuat kita menunggu? Kenapa? Begini Bapak Ibu. Karena menunggu adalah tema Tuhan yang terbesar buat anak-anaknya. Oke, salah satu paling tidak, tapi salah satu yang paling besar. Jadi menunggu adalah salah satu tema terbesar dalam kehidupan anak-anaknya. Meskipun menunggu itu tidak nyaman, tetapi Tuhan itu mengizinkan hal tersebut untuk selalu terjadi dalam kehidupan Anda. Sampai kita meninggal nanti. Sampai kita meninggal, percayalah. Anda mau rohani segimanapun, Anda pasti akan menunggu, terus menunggu. Kalau enggak satu hal, ya hal yang lain. Ya, kita menunggu anak kita besar, kita dewasa, kita punya masalah sendiri. Nanti katanya life begins at 40 katanya, betul enggak? Hidup mulai usia 40, betul? Ada istilah begitu. Kenapa? Menurut saya ya karena usia 40 cicilan Avanza sudah lunas. Cicilan rumah sudah menjelang lunas. Kalau kita mulainya dari umur 25 tahun, lalu cicilan KPR-nya 15 tahun, maka usia 40 akan mulai. Makanya mulai dini itu selalu baik. Habis kuliah langsung kerja, jangan main-main dulu, itu bisa juga. Oke, life begins at 40. Tapi tetap kita akan menunggu sesuatu kan. Kita akan menunggu banyak hal deh dalam hidup ini, dan Tuhan izinkan hal itu. Kita akan belajar hari ini bagaimana pengertian atau pendekatan kita tentang menunggu. Semoga itu bisa menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, menunggu itu terimalah bahwa yang menunggu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, itu dulu. Acceptance is bliss, bahasa Inggrisnya bilang begitu. Menerima itu sesuatu yang enak, ya. Kalau orang bisa menerima, itu alangkah baiknya. Tahukah Bapak Ibu kalau kita kehilangan sesuatu dalam hidup ini, mau itu kehilangan kesehatan, kehilangan orang yang kita cintai, atau kehilangan handphone, atau kehilangan apapun, kita selalu mengalami 5 tahap di dalam kehilangan. Namanya 5 stages of grief and loss. Ini adalah suatu teori yang ditemukan oleh satu orang bernama Elizabeth Kubler-Ross. Dia bilang stages of grief and loss itu ada 5. Yang pertama itu denial, menyangkal. Yang kedua itu anger, marah, lalu bargaining, lalu depression, lalu acceptance. Yang terakhir baru acceptance. Dengan cepatnya saya jelaskan begini. Kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, katakan yang simple aja, kita kehilangan handphone kita. Kita pergi ke sebuah kamar mandi umum, toilet umum, kita letakkan HP kita cuci tangan, lalu kita keluar, kita lupa, 5 menit kemudian kita kembali, HP-nya sudah tidak ada. Yang pertama yang kita lakukan adalah denial dulu, menyangkal. Kita bilang bahwa enggak lah, HP-nya pasti ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kita bilang begini, pastilah ada. Aku akan cari di lost and found, aku akan mencari satpam terdekat, petugas cleaning service dan lain-lain. Setelah kita cari, ya terkadang ketemu, terkadang tidak ketemu. Tapi kalau tidak ketemu, kita akan masuk di stage kedua, yaitu marah. Oke, anger. Marah itu biasanya ke 3 arah. Ke orang lain dulu. Dasar maling, dasar negara penuh maling. Pokoknya semua salah deh pokoknya. Bukan diri sendiri yang ceroboh, tetapi yang orang lainnya salah. Yang kedua bisa marah kepada diri sendiri. Aduh bodoh sekali, kenapa kok aku tinggalkan itu. Ya. Lalu yang ketiga marahnya bisa sama Tuhan. Tuhan katanya engkau mengirimkan 10.000 malaikat. Mana? Masa 1 HP aja gak bisa melindungi gitu. Itu tahap yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga biasanya terjadi bargaining, kita negosiasi sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan benar.
Kalau Tuhan kembalikan HP-ku yang begitu berharga dengan semua data yang ada di dalamnya itu Tuhan, aku bernasar kepada Tuhan. 2 orang temanku di situ akan jadi full timer Tuhan, jadi gini. Oke. Rumah saudaraku akan aku berikan kepada gereja dan lain-lain. Jadi pokoknya kita paling pintar kalau suruh kasihin barang orang atau. Setelah bargaining selesai, kalau tetap tidak kembali HP-nya, maka kita akan masuk di dalam fase yang sedih berlebihan, depresi. Lalu kita akan sedih luar biasa. Oh, why Tuhan, kenapa Tuhan gitu ya? Lalu masuk di fase baper, lebaynya keluar semua. Jadi lalu pada akhirnya kita nggak bisa menang. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa HP-nya hilang. Kadang-kadang sakit juga begitu, didiagnosa dan itu akan mengalami. Nah, sama halnya, sesuatu yang tidak bisa di-escape. Jadi accept, terima. Terimalah bahwa menunggu adalah bagian dari hidup. Oke? Apalagi Anda yang di Jakarta. Anda sudah terlatih untuk menunggu di traffic, bukan? Oke? Kita yang dari tempat lain datang ke sini itu, kita memulai stages of grief and loss tadi itu. Denial, ngelihat panjangnya kita bilang, enggak lah ini paling sebentar lagi jalan. Begitu mulai enggak jalan trafficnya, kita mulai emosinya mulai keluar. Lalu kita bargain, bisa enggak kita turun naik ojek aja kan gitu ya kan. Oke, jadi Anda sudah terbiasa dengan. Tapi dalam hal lain, terimalah bahwa itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, menunggu itu sesuatu yang refreshing, menyegarkan sekali. Enggak ada orang yang suka menunggu. Tetapi kalau dilihat dengan sudut pandang yang benar, dengan cara berpikir yang baik, menunggu itu sesuatu yang refreshing, menyegarkan. Karena menunggu itu mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak bisa pegang kendali dalam hidup ini dan tidak perlu. Ya, manusia itu paling suka pegang kendali Bapak Ibu. Itu kontrol. Padahal control is an illusion. Kendali adalah sebuah ilusi. Ada suatu kali saya masih ingat, pokoknya pertemuan di mana begitu, lalu ada satu orang datang terlambat, lalu waktu terlambat dia bilang begini, aduh maaf ya terlambat, karena ban mobilku bocor. Lalu ada seorang ibu-ibu bilang begini, itu karena kamu kurang doa katanya. Gitu ya, ya nggak apa-apa sih, maksudnya tetap pada akhirnya kalau kamu doa lebih banyak juga nggak apa-apa, apapun itu ya kan, asal Kristus diberitakan, betul? Asal kamu menjadi lebih rajin doa, saya setuju. Cuman Anda coba perhatikan kalimat itu, karena kamu kurang doa. Dengan kata lain, kalau kita banyak berdoa, maka ban kita akan kemungkinan bocornya lebih kecil. Meskipun itu tidak benar, karena bocor itu hubungannya dengan paku. Meskipun itu tidak 100% benar, ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir demikian, itu sebetulnya suatu kebutuhan kita untuk mengendalikan keadaan. It's the need to control. Enak soalnya mikir begitu. Jadi dengan kata lain, kalau aku banyak berdoa, maka malapetaka akan dihindarkan. Gitu ya, iya dan tidak. Ya, tentunya banyak berdoa nggak ada salahnya. Saya tidak anti doa ya, tetapi itu bicara tentang kontrol. Nah, refreshing sekali, menyegarkan. Pada waktu kita disuruh menunggu, kita nggak bisa kontrol. Mau apa sekarang? Beginilah hidup, berserah sama Tuhan, berdamai, menerima. Dan itu baik buat Anda dan saya, baik buat jiwa kita. Itu mengingatkan kepada kita bahwa ada seseorang yang lebih besar dan lebih bijaksana sedang pegang kendali dalam hidupmu. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu besar dan kita tidak. Dan kita harus dan menunggu itu membuat kita diletakkan pada tempatnya yang seharusnya. It put us in our place, yaitu bukan pada tempat kita sebagai Tuhan, bukan. Kita manusia. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke Jakarta, lalu waktu pulang ke Surabaya, jadi saya lewat Terminal 3, lalu jalan jauh sekali, dapat yang paling ujung, gate-nya. Jalanlah pergi ke gate paling ujung. Sudah sampai di sana, ternyata flight di-delay 45 menit. Kita paling gak suka kan di-delay, kita paling gak suka menunggu. Okay. Flight di-delay 45 menit. Ya sudah pergi makan. Cari makan. Setelah makan, kembali lagi ke sana, saya lihat banyak orang mendatangi ground crew. Didatangi di ground crew, kelihatan ada beberapa orang yang marah-marah di sana. Saya tanya, kenapa ya? Dia bilang, flight di-delay lagi 2,5 jam. Jadi total di-delay pokoknya 3 jam lebih. Wah, bayangkan kalau kita dengar seperti itu, dunia kita runtuh sesaat, bukan?
Lalu saya lihat ada orang marah-marah di sana. Orangnya itu tinggi besar, pakai kacamata hitam, saya nggak ngerti kenapa di dalam ruangan pakai kacamata hitam. Terus lalu ada beberapa algojonya dia begitu, bodyguardnya. Lalu ada teman-teman saya bilang sama dia, kamu nggak tahu itu siapa? Enggak sih, saya nggak tahu. Terus dia bilang, itu mafia, dia bilang gitu. Saya bilang, mafia yang saya tahu itu mafianya anak saya. Matematika, fisika, dan kimia. Jadi saya nggak tahu dia siapa. Lalu dia bilang, itu mafia itu, katanya. Oke, lalu saya dengar dia bilang, saya ini ada janji di Surabaya ketemu dengan gubernur, harus terbang ini, dia marah-marah. Nggak bisa melakukan apa-apa. Mungkin. Anda bisa berusaha sih, bisa cari flight lain, bisa, you can try. Ya. Jadi dalam hidup ini boleh berusaha, boleh. Bukan berarti pasrah begitu saja, pasif, tidak. Proaktif, lakukan sesuatu, harus. Never give up. Tapi ada kalanya, ada hal-hal tertentu memang harus diterima. Diterima terlebih dahulu. Izinkan Tuhan, itu yang tadi saya bilang. Kalau trialnya sama Tuhan sudah di set 6 tahun, kita nggak bisa percepat. Kita bisa minta belas kasihan Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan berikan cukup. Ya bisa sih, kadang-kadang Tuhan percepat. Kadang-kadang kita lihat di Alkitab, tapi ada itu orang-orang yang datang pada Tuhan lalu menjamah jubahnya lalu sembuh. Ya itu memang sudah waktunya. Itu sudah waktu yang sudah Tuhan tentukan. Makanya Anda tetap berusaha datang pergi ke FKA, ke apapun, anything ya. Minta didoakan, diurapi minyak dan lain-lain. Go ahead, itu suatu iman. Katanya Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Tuhan. Berarti dengan kata lain, iman menyenangkan Tuhan. Jadi have faith, believe, gak apa-apa. Tapi pada akhirnya kedaulatan Tuhan. Makanya doa yang paling bagus, doa yang paling lengkap adalah doa Bapa kami. Itu diajarkan sama Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendak-Mu. Bukankah kita kalau doa seringkali kurang bagian itu? Let your will be done. 5 kata ini kata magicnya. Anda doa mau 3 jam, mau 4 jam, mau 10 jam, mau 2 menit, mau 5 menit, pokoknya diakhiri dengan let your will be done. Kalau Anda bisa berkata begitu, percayalah hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Sungguh, Anda nggak mikir apa-apa, nggak khawatir, nggak berusaha mengendalikan apa-apa. You can pray, Tuhan sembuhkan anakku. Tuhan please, Tuhan kasih orang tuaku umur panjang. Kasih kesempatan dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kita kalau bisa berkata, tapi Tuhan aku nggak curiga sama kamu. Aku nggak tentu bisa mengerti semuanya, tapi aku percaya bahwa kehendak-Mu itu yang terbaik dan terjadilah. Ya, terjadilah kehendak-Mu, itu yang terbaik. Jadi yang kedua, menunggu itu refreshing sekali. Menyegarkan. Seringkali kalau saya menunggu, saya hanya berpikir bahwa ya memang nggak bisa apa-apa. Ya sudah jalani aja. Tuhan tahu yang terbaik. Oke, yang ketiga, menunggu itu menunjukkan atau revealing. Yang pertama, inescapable, refreshing, lalu revealing. Reveal apa? Menunjukkan apa? Emang kalau menunggu bisa menunjukkan apa? Menunggu itu menunjukkan bagaimana reaksi kita pada saat kita menunggu. Ya. It reveals our reaction. Reaksi kita bagaimana? Apakah kita marah, menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang fokus kepada kepentingan kita sendiri daripada kepentingan orang lain? Itu menunjukkan siapa kita, menunjukkan dari dalam kita aslinya bagaimana. Kemarin kita pergi ke airport, agak macet sedikit, lalu driver kita masih baru, ya, driver impian. Anda kalau mau boleh, saya kenalkan. Ya, tapi kita kasihan juga sama dia. Driver ini tipe yang pagi-pagi dia nggak masuk kerja, kita bingung cari dia di mana, ternyata ketiduran. Ya, jadi kemarin waktu berangkat pergi ke airport kita sudah terlambat. Itu sudah jelas-jelas ada belokan dan dia kelewatan belokan itu. Oke, itu jadi kita harus putar dan putar itu macet sekali. Ya, Anda bisa relate. Putarnya macet dan itu kehilangan kurang lebih mungkin 10-15 menit di sana. Nah 10-15 menit kalau sudah terlambat ke airport itu berarti sekali kan. Harus menunggu dengan sabar di mobil. Nah itu menunjukkan bagaimana reaksi hati kita, respon hati kita. Apakah kita jadi orang yang mudah terganggu dan lalu kasar, mengeluarkan kata-kata yang nanti disesali kemudian. Tapi Tuhan itu baik ya. Pada waktu kita lewat di sana, rasanya memang bukan marah, tapi rasanya tergesa-gesa. Aduh gimana nih kalau ketinggalan pesawat, begitu. Terus di sebelah mobil itu saya lihat ada orang naik sepeda, tapi sepeda khusus yang
ininya di tangan. Apa ini namanya ya? Ininya di tangan pokoknya ya. Jadi dia naik sepedanya itu pakai tangan begini karena kakinya dia cacat. Lalu di belakang ada papan kecil tulisannya mencari nafkah. Oke. Saya perhatikan. Baru putar balik. Kelihatan orang yang lagi minta-minta tidak punya kaki. Iya, tidak punya kaki. Pakai tongkat begitu. Udah saya diam saja. Menunggu itu seringkali menunjukkan bagaimana reaksi kita. Dan juga mengajari kita, memberi kita pembelajaran along the way. Seringkali, asalkan mata kita cukup terbuka untuk mencari, ya, melihat hal-hal tersebut yang Tuhan sediakan di sekeliling kita, yang membuat kita sadar. Jadi itu menunjukkan kepada kita ya. Saya kasih satu contoh lagi. Saya punya seorang teman baik. Teman baik saya itu suatu ketika, ini lagi meeting kantor sebetulnya. Tapi terus di akhir meeting selesai terus dia tanya sama saya begini, aduh kamu ada saran nggak gimana kita menghadapi anak kita ini katanya. Saya tanya, lo kenapa emangnya? Anak kita itu nakal sekali. Ya saya tahu sih, ya emang nakal sekali. Kalau datang main ke rumah saya begitu barang-barang anak saya bisa rusak semua. Oke, makanya kalau dia mau datang ke rumah, di depan rumah saya tulis disewakan. Oke, lalu dia tanya gimana cara menghadapi anak ini. Saya tanya kenapa? Dia bilang anak kita ini udah nggak naik kelas sekali. Lalu tahun berikutnya sudah ada tanda-tanda tidak naik kelas lagi. Lalu dia bilang kita sudah warning dia. Kalau kamu nggak naik kelas sekali lagi, kamu harus tidur di pos satpam. Maksudnya rumah dia itu ada pos satpam di depannya gerbang, kecil gitu ya. Dia bilang kamu harus tidur di luar. Lalu beneran nggak naik kelas untuk kedua kali. Sama orang tuanya dihukum di pos satpam, tidur di pos depan sana. Jalan kira-kira berapa bulan begitu, orang tuanya mulai ngerasa kasihan. Masak anak ditidurkan di luar begitu. Lalu papa mamanya datang ke anaknya dan bilang, oke, kamu boleh kembali masuk ke dalam. Anaknya bilang, enggak, enak di sini katanya. Jadi ini anak nggak tahu dari mana, ya. Saya dengar papa mamanya mau kasihin anak ini ke orang lain. Ada yang mau mungkin? Kalau ada nanti setelah ibadah ngomong sama saya kasih nomor telepon. Terus mereka tanya, mereka berkeluh kesah, jengkel sekali sama anak ini, disuruh renang nggak mau, disuruh apa nggak mau, pokoknya nggak mau. Jadi akhirnya bertengkar terus sama papa mamanya. Waktu bertengkar sama mama, intinya apa? Intinya orang tuanya menunggu anaknya untuk berubah kan. Jadi saya tanya sama orang tuanya begini, kebetulan orang gereja juga, jadi saya tanya, kamu tahu nggak yang itu, apa? Alkitab bilang Roma 8:28 tahu nggak? Gitu. Sebetulnya Bapak Ibu kalau lagi konseling sama orang atau lagi orang ada bicara sama Anda jangan terlalu cepat langsung pakai ayat ya. Karena itu bom meriamnya. Kalau sekali dikeluarkan kartu itu Anda udah nggak bisa mundur lagi, selesai udah gitu ya. Itu sebenarnya opsi terakhir. Tapi kenapa kok saya keluarkan waktu itu? Karena saya harus pergi ada janjian lain jadi saya keluarkan langsung. Jadi saya langsung tanya sama dia, kamu tahu Alkitab bilang Tuhan turut bekerja untuk dalam segala sesuatu, segala. Untuk mendatangkan kebaikan. Percaya enggak? Mereka bilang percaya. Oke, sekarang saya tanya, kalian menunggu anakmu untuk berubah, dalam hal ini pun Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jawab saya, kebaikannya untuk siapa? Terus mereka diam sejenak lalu bilang, ya untuk kita katanya. Untuk orang tuanya katanya, kedua orang tuanya. Saya tanya, kok bisa? Gimana kok bisa mendatangkan kebaikan? Ya kita yang dibentuk sama Tuhan, puji Tuhan, sadar, ya kan? Ya emang itu tujuannya. Ya betul, anaknya juga ada waktunya, tetap dididik, tetap diusahakan. Tapi kan lihat, sambil menunggu anak itu berubah, kitanya kan yang dibentuk kan. Anda kalau saya ajak lihat ke belakang 5 tahun, apakah Anda orang yang beda? Bukan berat badannya, tapi Andanya beda nggak? Beda ya? Semoga beda. Bukan lebih parah, lebih baik. Ya, 5-10 tahun yang lalu kadang-kadang kita kalau lihat ke belakang kita mikir, aduh kenapa aku lakukan hal itu? Aku menyesali sekali, bodoh amat. Ya itulah, itu bagaimana Tuhan berhasil membentuk Anda dan saya. Yaitu melalui
menunggu. Jadi yang ketiga menunggu itu revealing, menunjukkan. Yang keempat menunggu itu produktif. Orang berpikir bahwa menunggu kok bisa produktif, gimana? Gimana cara menunggu kok produktif? Lebih baik aku nggak menunggu kan, lebih cepat tiba di destinasi lebih baik, lebih cepat sembuh lebih baik daripada harus mengikuti kemoterapi sekian puluh kali misalnya. Atau harus mengikuti terapi jalan, atau kalau Anda kena stroke atau orang yang Anda cintai kena stroke atau dan sebagainya. Kenapa kok produktif? Apanya yang produktif? Seharusnya anak ini sudah bisa lari seperti anak orang lain, atau seharusnya orang tua saya bisa menjalani kehidupan masa tuanya dengan enak, keliling dunia, bisa senang-senang, tapi akhirnya malah terapi di rumah sakit, misalnya begitu. Tapi itu sebetulnya produktif, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan waktu kita menunggu. Gak pernah. Tidak pernah, percayalah. Meskipun Anda merasa itu sia-sia, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan. Karena fundamentally, secara dasar, menunggu itu menunjukkan siapa kita pada waktu kita menunggu. Oke? Musa bisa tidak perlu menunggu 40 tahun, bisa aja dia langsung masuk di tanah perjanjian dalam waktu 1 tahun. Kenapa harus di-extend 39 tahun? Karena nggak ada jalan lain untuk yang lebih produktif untuk membentuk dia menjadi orang yang lemah lembut. Kalau dia langsung masuk ke tanah perjanjian, dia nggak akan menjadi Musa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Saya bertemu dengan seorang yang datang ke saya, suaminya meninggal dunia. Ya. Dia datang, dia bilang ini. Pada waktu suaminya meninggal dunia, dia bilang begini, saya ini di dalam hidup saya ini saya melihat banyak kematian. Tahun 2014 itu ada kecelakaan pesawat terbang. Saya tidak perlu sebut nama ininya, airline-nya. Tapi ada suatu kecelakaan pesawat terbang dan banyak orang meninggal di sana. Dia bilang, keluarga saya habis di dalam sana. Mama, adik, semua habis. Lalu 2 tahun kemudian mertua saya didiagnosa kena sakit kanker dan akhirnya meninggal dunia. Dalam waktu 10 bulan. 2 tahun kemudian suaminya didiagnosa sakit kanker. 10 bulan kemudian meninggal dunia. Dia datang duduk di depan saya, dia tanya, why? Kenapa? Si Philip Yancey menulis satu buku berjudul The Question That Never Goes Away. Why? Pertanyaan yang tidak pernah pergi, tidak pernah hilang. Kenapa? Bukankah Anda dan saya juga sering bertanya begitu? Why? Kenapa Tuhan? Tuhan bilangnya why not? Why not? Why not? Karena Tuhan lebih tertarik sama jiwa kita daripada kenyamanan fisik kita. Fisik ini fisik Bapak Ibu. Nanti suatu ketika kembali ke debu. It's gone. Jiwa carries on and continue di kehidupan di sana. Dan Tuhan lebih tertarik sama bagian itu. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan waktu kita menunggu. Lalu saya bicara setelah sekian lama sama si perempuan itu, terus saya tanya sama dia, oke, look, saya tidak punya jawabannya. Saya I don't want to pretend untuk memiliki semua jawaban. Saya tidak punya. Saya bisa duduk di sini empati untuk Anda baik. Tapi saya nggak punya jawabannya. Yang kamu tanyakan saya nggak punya jawaban. Tapi saya punya satu pertanyaan. Bisa nggak Anda menemukan sesuatu yang baik di tengah-tengah semua kejadian ini? Bisa nggak cari bintang di waktu malam? Can you? Gelap sih, tapi kan masih ada kan? Kecuali di Jakarta, polusinya luar biasa. Itu jangan cari deh, capek. Pergi aja ke luar kota gitu ya. Lalu dia pikir sejenak, lalu dia jawab saya begini, karakter saya dibentuk. Wow, saya yang duduk di sana, I have no better answer. Gimana ada jawaban yang lebih baik dari itu? Dia sendiri yang bilang, karakter saya dibentuk. Saya bilang, can you be at peace dengan hal itu? Paling tidak, a little bit, bisa berdamai dengan kenyataan bahwa ada sedikit terang. Di dalam gelap terbitlah terang. Bisa.
Bisa. Oke. God bless you. Let's pray. Saya berdoa buat dia. She seems to be doing okay. Carry on. Hidup, life goes on kan? Move on kan? Gak boleh gagal move on kan? Gak usah lihat ke belakang. Ya, ada satu orang datang ke saya kemarin. Ada something, anaknya kena kondisi mata namanya nistagmus. Nistagmus itu matanya kalau kena sesuatu, keterpicu sesuatu, lampu atau apa, maka akan gerak terus. Gak bisa berhenti. Lelah sekali seperti itu. Karena ada kerusakan syaraf, jadi seperti epilepsi tapi di mata, begitu saya juga gak terlalu clear. Wah mereka, go through denial stage, anger, semua. Lalu lihat ke belakang, dicari-cari ininya. Dikait-kaitkan kejadiannya. Dia bilang kejadiannya waktu anak ini usia berapa 9 tahun atau 7 tahun dan waktu itu memang saya sering marahin dia dan lain-lain. Kita berusaha explain. Saya bilang look stop. Don't explain. Jangan explain dah. Nanti kamu guilt aja, yang ada itu rasa bersalah terus. Ya, bisa sih, kita juga bisa salah. Gitu. Cuman ya itu Tuhan berdaulat tuh, Bapak Ibu. Satu helai rambut jadi putih aja, itu harus seizin Tuhan. Oke? Jadi kalau anak Anda lahir dengan jari 6 atau 4, kelebihan atau kekurangan, kedaulatan Tuhan. Dan dia tetap mencintaimu. He loves you. Dia mencintai anakmu. And he does it for a reason. Dia mengizinkan untuk suatu alasan. Kalau orang tua Anda meninggal dunia jauh lebih dini daripada yang Anda harapkan, Tuhan melakukan itu untuk sebuah alasan. Dia melakukan apapun untuk sebuah alasan yang belum tentu kita bisa mengerti, but he does it. Oke? Jadi itu menunggu itu produktif sekali. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, yang terakhir. Menunggu itu temporary. Oh, puji Tuhan. Menunggu itu sementara, sejenak saja. Jangan khawatir. Apapun yang Anda tunggu sifatnya itu sebentar saja. Oh, tentu kita berharap ada suatu mujizat yang terjadi seperti apa yang terjadi dengan Abraham dan lain-lain, itu suatu yang mungkin, keep believing, tapi apapun itu cuma sementara. Oke, mari kita buka satu ayat yang terakhir di kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Oke. Baik, firman Tuhan bunyinya demikian, dan ia akan menghapus segala apa? Air mata. Dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, seberat apapun, sifatnya sementara. Temporary. Ya, temporary. Jadi jangan give up. Jangan give up. Jangan give up, jangan lelah menunggu. Karena Tuhan tahu apa yang Anda alami. Dan Dia izinkan itu untuk suatu alasan yang jelas. Jadi menunggu itu sesuatu yang tidak nyaman, tetapi Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan itu sebenarnya untuk mengingatkan kita, membuat kita alarm kita nyala. Bahwa ada sesuatu yang spiritually wrong, secara rohani yang perlu dibetulkan di dalam diri kita. Jadi seperti halnya orang kalau patah tulang, tulangnya butuh waktu untuk sembuh. Dan demikian juga di dalam menunggu banyak hal dalam hidup kita itu dalam proses menuju kesembuhan, khususnya jiwa kita. Jadi Tuhan rescue Anda, rescue saya dengan cara Dia mengizinkan kita untuk menunggu. Jadi pada waktu kita menunggu sesuatu, ingat ya, itu adalah cara Tuhan untuk merescue, menyelamatkan Anda dan saya. Oke, saya tutup dengan satu cerita. Ya, cerita ini satu kesaksian. Saya kenal dengan satu orang anak muda. Anak muda ini datang ke saya, usianya pada waktu itu usia 28 tahun. Usianya 28 tahun. Dia datang ke saya pada waktu itu, posisi dia punya fungsi ginjalnya rusak. Jadi dia gagal ginjal. Terus dia harus
cuci darah setiap berapa hari sekali. Dia terpukul sekali karena dia masih muda, masih kuat seharusnya, tapi sekarang hidupnya berputar haluan. Terus dia datang ke saya secara rutin, kita ketemu terus. Perlahan-lahan saya perkenalkan dia dengan kitab Habakuk. Habakuk itu mempertanyakan Tuhan. Di pasal yang pertama dia tanya sama Tuhan, kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Banyak kan, kita kan tahu kan, hanya karena kita orang baik-baik, hidup baik-baik, tidak nyalain orang, kita kenal Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita pelayanan, belum tentu hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Lalu Habakuk tanya demikian. Nah, lihat cara Tuhan menjawab. Tuhan tidak menjawab apa-apa. Terus sampai pada akhir, dia tidak menjawab pertanyaan dia itu. Pada akhirnya Habakuk membuat suatu kesimpulan, yaitu sekalipun pohon ara tidak berbuah. Lalu apa itu? Lanjutannya saya nggak hafal. Sekalipun kambing domba ya tidak beranak dan lain-lain, tetapi aku bersorak-sorai. Wow, luar biasa sekali. Pada saat yang tepat saya perkenalkan dia dengan kitab Habakuk, kita bicara. Saya temanin dia, suatu hari dia kirim saya message di WhatsApp. Dia kirimkan begini, "Ko, izinkan aku untuk membagikan suatu puisi." Terus dia tulis begini puisinya. "Izinkanku untuk bersyukur di saat tulangku terasa remuk. Izinkanku untuk bersyukur di saat sesak nafasku. Izinkanku untuk bersyukur saat sakit tubuhku dan jiwaku berkabut. Bolehkah aku bersyukur? Di saat pohon ara tidak berbuah, aku hendak bersyukur. Tuhanku adalah penolongku, jikalau dia tidak menolong, aku tetap bersyukur." Kasihnya cukup bagiku. Kasihnya padaku mengalahkan dunia. Berapa minggu kemudian dia meninggal. Saya melihat banyak, saudara. Saya melihat banyak orang menderita. Tapi saya melihat Tuhan baik. Oke? Tuhan tetap baik. Titik. Period. Jangan pernah tanya Tuhan kenapa. Don't ask. Percaya saja. Just trust. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. I don't know. But I feel a lot of pain. Saya merasa banyak pain. I don't know if it's you. Mungkin Anda. Saya pribadi saya nggak merasa pain apa-apa saat ini. But might I feel your pain a little bit. Thank you God.
Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik, amin. Meskipun kita tidak mengerti, Tuhan tetap baik. Belajarlah untuk tetap percaya kepada Dia dan percaya pada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Amin. Jadi siapa di sini yang mau menunggu dengan sabar? Wait patiently, okay? Dan mensyukuri apa yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Don't ask why. Jangan mundur ke belakang lalu mikir ini mungkin salahku dan lain-lain. Kalau iya ya minta ampun. Kalau udah minta ampun, move on. Ampuni diri sendiri. Ya, Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. And I want to pray for you tonight, this afternoon ya. Siang ini saya ingin mendoakan Anda. Karena saya tahu dalam kehidupan ini Anda tetap harus menunggu banyak hal. And I pray that God gives you the wisdom. Tuhan memberikan pada Anda hikmat untuk bisa menunggu dengan baik. I'm sorry I had to break down seperti itu. It's not what I planned. Tapi hari-hari ini memang I just feel Tuhan itu baik sekali. Kemarin malam di hotel saya berdoa. Oh, I give you one more thing ya. Saya ajarkan sesuatu lagi. Kemarin malam saya berdoa sama Tuhan. Pertama-tama saya mensyukuri apa yang Tuhan ada izinkan dalam hidup. Saya mulai mensyukuri, lalu kalian tahu kalau kita sudah mulai bersyukur di dalam doa kita nggak bisa berhenti. You know that? Dan Tuhan terasa baik banget. Ngerti ya? Tuhan tuh baik banget. You just start to give thanks, mulai bersyukur Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, bukan cuman harta benda yang Tuhan berikan, tapi masalah kita juga syukuri. Karena Dia memperhatikan kita. Alkitab berkata bahwa siapakah kita ini? Kita cuma manusia. Tapi Dia memandang kita, betul? Jadi saya mulai mensyukurin, saya temukan begini. Di dalam doa itu Bapak Ibu, kalau mau mendoakan diri sendiri boleh nggak? Boleh. Jangan lebih dari 25%. Cukup berhenti di 25%. Kalau mau mulai dengan itu nggak apa-apa. Tuhan tolong kami, tolong kerjaanku, tolong kesehatanku, masa depanku. Habis itu stop ya. Lalu pindah, shift mode. Ganti bersyukur. Bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan syukuri satu-satu ya. Syukuri rambut ini Tuhan masih ada. Orang tertentu lebih sedikit dari yang lain, it's okay. Ya, tadi pagi kita bicara jangan pernah godain orang yang masalah rambut. Soalnya Elisa itu digodain sama orang masalah rambut, lalu dia balik, dia kecam orang-orang itu mati semua loh, jadi hati-hati. Kita syukuri mulai dari atas kepala sampai mata yang masih bisa lihat. Kalau nggak bisa lihat ya kita syukuri hidung yang masih bisa mencium bau. Kita syukuri masih bisa menelan, kita masih bisa jalan, kita masih bisa semuanya. Kita syukuri itu ya. Oke, Anda mulai bersyukur dan bersyukur. Setelah itu kalau masih ada kekuatan untuk berdoa, doakan orang lain. Terlalu banyak orang yang membutuhkan dalam hidup ini. Oke, buka mata, look around you. Yang membutuhkan itu banyak sekali. Nanti kalau Anda sudah melihat, minta Tuhan setiap hari bilang sama Tuhan, Tuhan tolong bukakan mataku untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekelilingku. Nanti Anda akan mengerti betapa tidak pentingnya yang namanya barang-barang branded, mobil yang terbaru, gadget yang terbaru, itu semua tidak salah, tapi itu jadi sangat-sangat tidak penting. Urusan yang lebih penting itu masih banyak yang mempunyai nilai kekekalan. Amin Bapak Ibu. Jadi gitu kita cara berdoa. Mulai hari ini bikin komitmen yuk. Bikin komitmen menunggu dengan sabar, tidak pernah give up. Satu lagi adalah kalau berdoa buat diri sendiri jangan lebih dari 25%. Mau? Mau? Kalau Anda mau, coba katakan ke orang kanan kirinya. Mulai besok kamu doain aku lebih banyak gitu ya. Haleluya.